Look at you, kid. You can't go home like that. Take off your clothes. I'll run you a bath. Always take a bath in your trousers? Kisah ini terjadi pada tahun 1958 di Jerman Barat. Di tengah hujan deras, seorang pemuda berusia 18 tahun, bernama Michael, sedang dalam perjalanan pulang dari sekolah. Tubuhnya terasa lemah, wajahnya pucat, hingga akhirnya ia berhenti di depan sebuah apartemen. Kondisinya semakin memburuk, dan mulai muntah-muntah. Tak lama, seorang wanita bernama Hannah yang tinggal di apartemen itu, melihat kejadian tersebut. Ia segera menghampiri Michael. Tanpa ragu ia membersihkan mulutnya. Saat Michael menangis, Hannah memeluknya dan menenangkannya. Setelah kondisi Michael agak membaik, Hannah menemaninya pulang. Goodbye. Di rumah, saat makan siang bersama keluarganya, ayah Michael menyadari kondisi anaknya yang terlihat tidak sehat. Ia segera memanggil dokter. Setelah diperiksa, dokter menyatakan bahwa Michael menderita demam scarlet, penyakit serius pada masa itu. Dokter menyarankan agar ia beristirahat total di rumah selama 3 bulan penuh. Hari demi hari berlalu. Setelah masa pemulihan panjang, Michael akhirnya sembuh. Ia teringat pada wanita baik hati yang telah menolongnya. Kepada ibunya, ia menceritakan pengalaman tersebut. Sang ibu menyarankan agar ia mengucapkan terima kasih secara langsung. Menuruti saran ibunya, Michael mendatangi rumah Hannah dengan membawa seikat bunga. Hello? Yes? I brought you these flowers to say thank you. Di sana, Hannah menanyakan kabarnya. Michael menjawab bahwa ia sudah sehat, lalu menyerahkan bunga sebagai tanda terima kasih. Saat ia hendak pergi, Hannah berkata bahwa ia juga akan berangkat kerja dan mengajaknya berangkat bersama. Ia memintanya menunggu di ruangan lain sementara Hannah bersiap-siap. Ketika Hannah sedang berganti pakaian, Michael diam-diam mengintip. Saat Hannah menyadarinya, Michael merasa malu kemudian lari meninggalkannya. Keesokan harinya, Michael melihat Hannah sedang bertugas di bus, memberikan tiket kepada penumpang. Ia merasa bersalah dan ingin meminta maaf. Maka sepulang sekolah, ia memberanikan diri kembali ke rumah Hannah. Saat itu Hannah baru pulang kerja. Ia memintanya mengangkat beberapa ember batu bara dari lantai bawah. Dengan senang hati Michael membantunya hingga baju dan mukanya kotor. Melihat hal itu, Hannah tertawa kemudian menyuruhnya mandi. Saat membantu melepas pakaiannya, suasana berubah menjadi canggung. Michael mandi dengan perasaan senang, sementara Hannah membersihkan pakaiannya. Namun saat Hannah memberikan handuk, suasana berubah menjadi intim. So that's why you came back. Hannah mulai menggoda Michael, dan pemuda itu pun larut dalam momen tersebut. Mereka akhirnya terlibat hubungan lebih jauh. Malam itu Michael pulang larut. Saat makan malam, ayahnya bertanya mengapa ia begitu lama pulang dari sekolah. Michael mengatakan ia tersesat, namun kenyataannya, ia telah lama berada di rumah Hannah. Hari-hari berikutnya, Michael tidak bisa berhenti memikirkan Hannah. Ia selalu menantikan sekolah selesai agar bisa segera pergi ke apartemennya. Pertemuan mereka menjadi rutinitas harian. Suatu hari, saat sedang bersama, Hannah bertanya apa yang dipelajari Michael di sekolah. Michael kemudian mengeluarkan sebuah buku dari tasnya dan membacakan cerita. Hannah begitu menikmatinya. Beberapa waktu kemudian, Michael naik bus di tempat Hannah bekerja. Saat melihat Michael, Hannah tiba-tiba bersikap dingin dan terlihat marah. Ia sama sekali tidak menyapa, seolah tidak mengenalnya. Michael bingung dan tersakiti. Malamnya, ia mendatangi rumah Hannah untuk mencari jawaban. What are you doing? What is this?
Hannah akhirnya mengaku bahwa mereka tidak ingin terlihat bersama di depan umum. Mereka sempat bertengkar, namun akhirnya Michael meminta maaf, dan Hannah memaafkannya. I've been with a woman before. I can't live without you. Do you forgive me? Hubungan mereka semakin dekat, dan Michael rutin membacakan cerita setiap kali mereka bertemu. She was dead. I'll begin to go slow. You can't be serious. That's enough for today, kid. What sort of trip? Beberapa hari berlalu, Michael mengajak Hannah pergi bersepeda. Untuk membiayai perjalanan 2 hari itu, Michael rela menjual koleksi perangkonya yang sangat berharga. Dengan uang tersebut, mereka dapat makan, berkeliling, dan menikmati kebersamaan. Mereka singgah di sebuah gereja. Namun saat di dalam gereja Hannah mendadak berubah. Ia menjadi diam, wajahnya murung, matanya menyimpan kesedihan yang dalam. Michael memperhatikan perubahan itu, tetapi ia tidak mengerti alasan di balik duka yang tersembunyi dalam diri Hannah. I'm writing a poem. I read it to you one day. Suatu hari, Hannah mendapat kabar bahwa ia dipromosikan di tempat kerjanya. Bukannya bahagia, Hannah justru terlihat sedih. Di sisi lain, di sekolah, ada seorang gadis yang menaruh hati pada Michael. Namun Michael tidak memperdulikannya. Baginya, hanya Hannah yang ada dalam pikirannya. Suatu hari, teman-teman sekolah Michael hendak mengadakan pesta ulang tahun untuknya. Namun Michael memilih untuk tidak hadir. Ia lebih memilih pergi menemui Hannah. Saat di rumahnya, ia mendapati Hannah dalam suasana hati yang murung. Mereka pun terlibat pertengkaran karena masalah sepele. What's wrong with you? My friends were giving me a party. Well, why are you here then? Michael kemudian meminta maaf, dan mereka kembali berdamai. War and peace, kid. Malam itu, mereka berbaring bersama, tanpa menyadari bahwa itulah malam terakhir mereka. Now you must go back to your friends. Keesokan paginya, Michael mendatangi rumah Hannah. Namun ia mendapati rumah itu sudah kosong. Hannah telah pergi. Semua barang-barangnya pun tak tersisa. Tanpa sepatah kata pun perpisahan, ia meninggalkan Michael. Setahun berlalu, kini Michael menjadi mahasiswa hukum di Universitas Heidelberg. Ia tinggal di asrama, mencurahkan waktunya untuk belajar demi mewujudkan cita-citanya menjadi seorang pengacara. You take work seriously? You're rather serious boy. Suatu hari, profesornya membawa sekelompok mahasiswa menghadiri sebuah seminar khusus di pengadilan, di mana mereka akan menyaksikan langsung jalannya persidangan. Saat sidang dimulai, hakim menyebut sebuah nama yang membuat Michael terguncang. Name is Hannah Schmidt. Yes. My name is Hannah Schmidt. Thank you. Hannah. Michael terkejut melihat sosok yang begitu dikenalnya berdiri di ruang sidang sebagai terdakwa. Ia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Perlahan, fakta yang mengejutkan terungkap. Hannah ternyata pernah menjadi seorang penjaga Schutzstaffel pada masa Perang Dunia Kedua. Ia bertugas di sebuah kamp yang menahan para tahanan Yahudi, khususnya perempuan. Di sana, hanya penjaga SS wanita yang ditugaskan, dan Hannah adalah salah satunya. Hannah bersama beberapa penjaga lain dituduh membiarkan 300 wanita dan anak-anak Yahudi tewas dalam kebakaran gereja, padahal mereka bisa saja menyelamatkannya. Karena saat itu Hannah menjabat posisi pengawas, pengadilan menuntut jawaban darinya. Hannah dengan tenang menjawab bahwa ia bergabung hanya karena mendengar bahwa mereka sedang merekrut wanita pada waktu itu. Sidang hari itu ditunda. Michael kembali ke kampus dalam keadaan kalut. Ia tidak bisa mempercayai kenyataan bahwa wanita yang pernah ia cintai ternyata terlibat dalam kejahatan yang begitu mengerikan. Keesokan harinya, persidangan dilanjutkan. Hakim menunjukkan sebuah buku kepada Hannah. Buku itu berisi kesaksian seorang penyintas bernama Elana. Ia dan ibunya berhasil selamat dari peristiwa gereja, lalu melaporkan Hannah serta para penjaga lain yang bertugas waktu itu. Pada hari kejadian, ada 6 penjaga yang sedang bertugas bersama Hannah. Kelima penjaga lainnya menuduh Hannah sebagai orang yang paling bertanggung jawab, menjadikannya kambing hitam. Hannah membantah tuduhan itu.
Ia bersikeras bahwa dirinya tidak bersalah. Kemudian Elana dipanggil untuk bersaksi. Ia memastikan bahwa semua penjaga hadir pada hari kejadian. Hakim lalu menegaskan bahwa Hannah adalah pengawas pada saat itu, dan bahwa laporan resmi kejadian ditulis olehnya. Hannah menyangkal, menyatakan bahwa laporan itu ditulis bersama oleh semua penjaga. Namun hakim menunjukkan bukti bahwa laporan tersebut ditandatangani oleh Hannah. Untuk memastikan kebenarannya, hakim meminta Hannah menandatangani sebuah dokumen agar tulisan tangannya bisa dibandingkan. Saat itu, Hannah terlihat ragu. I need to see a sample of your handwriting. My handwriting? Yes. Ketakutan jelas tergambar di wajahnya. Saat itu, Michael tiba-tiba menyadari sesuatu yang selama ini tidak pernah ia curigai. Hannah ternyata buta huruf. Inilah alasan mengapa Hannah selalu memintanya membacakan buku. Mengapa ia menolak pekerjaan di balik meja setelah dipromosikan menjadi kondektur. Bahkan mengapa ia dulu bergabung dengan SS. Selama hidupnya, Hannah selalu berusaha menyembunyikan kenyataan bahwa ia tidak bisa membaca maupun menulis. There's no need. Kini, di hadapan pengadilan, Hannah lebih memilih menanggung semua kesalahan daripada harus mempermalukan dirinya dengan mengakui bahwa ia buta huruf. Keesokan harinya, Michael memberanikan diri pergi ke penjara untuk melihat Hannah. Namun, Michael tidak kuasa menghadapi kenyataan. Ia diliputi dilema, lalu akhirnya berbalik dan pergi tanpa menemuinya. Pada sidang berikutnya, vonis dijatuhkan. Hannah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, sementara penjaga lain hanya mendapat hukuman beberapa tahun. Mendengar keputusan itu, air mata Michael jatuh. Ia tahu kebenaran sesungguhnya. Hannah bergabung dengan SS bukan karena pilihan, melainkan karena keterpaksaan. Pada hari kebakaran, Hannah sebenarnya ingin membuka pintu gereja dan menyelamatkan para tahanan. Namun kelima penjaga lain mencegahnya karena takut dihukum. Akhirnya, tidak ada satupun yang berani bertindak, hingga ratusan nyawa melayang. Tahun-tahun pun berlalu. Michael lulus dari sekolah hukum dan menjadi pengacara sukses. Ia menikah dan dikaruniai seorang putri. Namun pernikahan itu tidak bertahan lama. Meski sesekali bertemu putrinya, hidupnya terasa hampa. Dan di balik semua itu, ia tidak pernah bisa melupakan Hannah. Kenangan tentang wanita itu selalu membekas di hatinya. Ia sering membuka kembali buku-buku yang dulu ia bacakan untuknya. Sementara itu, Hannah menjalani hari-harinya di balik jeruji. Usia bertambah, wajahnya menua, rambutnya memutih, dan waktu meninggalkan jejak yang jelas pada dirinya. Suatu hari, Michael memutuskan untuk mengirim hadiah. Ia merekam suaranya membacakan sebuah buku, lalu mengirimkan kaset dan tape recorder ke penjara. Saat menerima paket itu, Hannah awalnya bingung. Ia tidak tahu cara menggunakannya. Namun ketika ia menekan tombol play, terdengar suara Michael memenuhi ruang sel. Suara yang begitu lama tidak ia dengar. Sejak hari itu, Michael rutin mengirim kaset rekaman, berisi cerita-cerita yang ia bacakan, sama seperti dulu. Terinspirasi oleh rekaman itu, Hannah mulai belajar membaca dan menulis sendiri menggunakan buku-buku perpustakaan penjara. Do you have the lady with the little dog? The lady with the little dog. Perlahan, ia berhasil menyusun kata-kata, lalu menulis surat kepada Michael, menantikan balasan darinya. Namun Michael tidak pernah menulis kembali, tidak pernah datang menjenguk. Ia hanya terus mengirimkan kaset rekaman. Hingga suatu hari, kepala penjara menelepon Michael. Ia memberitahu bahwa Hannah akan segera dibebaskan bersyarat setelah lebih dari 20 tahun menjalani hukuman. Namun Hannah tidak memiliki keluarga, rumah, atau siapapun yang bisa menemaninya. Kepala penjara meminta Michael untuk membantunya memulai kehidupan baru. Setelah berpikir panjang, Michael setuju. Ia mencarikan apartemen dan akan mengatur pekerjaan untuk Hannah setelah bebas nanti.